Ya, jumpa lagi di Gapura Misteri, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-18 ini adalah sebuah kisah atau cerita yang dialami oleh seorang teman, namanya itu Guntur ya. Dan kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 2007 lah. Guntur ini adalah seorang teknisi, atau begini, Guntur ini bekerja pada seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan internet atau semacam ISP seperti itu ya. Internet Service Provider di sebuah atau di salah satu kota. Dan ownernya itu namanya Samsudin ya, masih seumuran lah sama Guntur. Jadi Guntur itu kerjanya itu lebih banyak menangani hal-hal teknis, dari mulai pemasangan baru, kemudian menangani hal-hal yang kaitannya dengan gangguan sambungan dan lain-lain lah, intinya ke pekerjaan teknis. Sedangkan si Samsudin itu, meskipun dia sebagai owner, tetapi masih ikut terjun ke lapangan juga, tetapi lebih ke arah marketingnya ya, karena usaha itu adalah usaha rumahan dan dalam taraf merintis, masih merintis. Jadi ya untuk sementara masih ditangani mereka berdua begitu. Nah, suatu ketika Samsudin ini ada atau menerima sebuah orderan berupa pemasangan baru, atau ya ada calon klien baru ya, untuk pemasangan jaringan internet, yaitu untuk mendirikan sebuah warnet waktu itu yang letaknya itu ya lumayan jauh dan ada di daerah perbukitan lah seperti itu. Dan setelah janjian dengan calon si klien baru itu ya, meliputi penyediaan peralatan dan hari pemasangannya itu kapan, mau dipasang kapan, sampailah pada hari di mana Samsudin itu mengunjungi atau mendatangi rumah calon klien tersebut bersama si Guntur itu tadi. Seperti biasa, semua peralatan pun mereka bawa dan singkat cerita berangkatlah mereka berdua ke sana ya, ke calon kliennya yang ada di daerah perbukitan. Kebetulan ada di daerah perbukitan ya. Agak repot juga ya Tur ya, kayak gini tempatnya lumayan jauh lagi. Coba kalau udah ada mobil ya, meskipun cuma mobil pick up lah, mobil pick up juga boleh lah, kata si Samsudin ke Guntur. Ya sabar aja lah, dia namanya juga baru ngerintis, mudah-mudahan kalau udah banyak kliennya ya barangkali bisa buat beli pick up, kata si Guntur. Iya ya Tur ya, iya ya, ya pokoknya kalau ada calon klien itu kita layani atau kita servis sebaik mungkin Tur, kata si Samsudin itu. Nah, setelah ngobrol ngalor ngidul dan menempuh jarak yang cukup lama, sampailah mereka berdua itu di rumah calon kliennya itu. Dan perjalanan saat itu pun nggak ada masalah, nggak menemukan hal-hal yang aneh-aneh ya saat itu. Setelah mereka ngobrol-ngobrol sedikit dengan calon kliennya itu, mulailah si Samsudin dan Guntur itu bekerja. Dari mulai perencanaan mendirikan tower, ya tower sederhana begitu ya, bukan tower yang agak bagus. Kemudian pointing sampai dengan membuat jaringan di ruangan ya yang nantinya akan dipergunakan sebagai ruangan warnet itu. Cukup memakan waktu yang lumayan lama juga saat itu. Dan singkat cerita, setelah semuanya beres dari awal sampai dengan terakhir, meskipun
mereka itu belum selesai juga ya. Hari itu tuh belum kelar juga pekerjaannya. Sore pun tiba. Dan karena pekerjaannya ketika itu belum kelar, maka rencananya itu akan dilanjutkan besok harinya atau pagi hari esoknya ya. Setelah minum-minum teh dan ya ngobrol sedikit-sedikit lah sebelum pulang, akhirnya tibalah saatnya mereka berdua itu pamitan. Mas, untuk hari ini mungkin hanya itu dulu ya. Besok dilanjutkan lagi, kata si Samsudin ke calon kliennya itu. Oh iya ya mas, kalem, nyantai aja katanya. Nyantai aja, nggak usah terburu-buru, yang penting toh kerjaannya maksimal begitu. Oh ya pastilah mas, saya berusaha semaksimal mungkin. Ya udahlah mas, kalau begitu saya pamit dulu ya. Maka saat itu juga si Samsudin dan Guntur pun pulang. Cukup gelap juga ya jalanan saat itu. Ya namanya aja daerah perbukitan dan tahun itu juga penerangan jalan. Yang namanya penerangan jalan itu ya masih ala kadarnya begitu. Nggak seterang sekarang ini. Kalau sekarang ya mungkin udah banyak penerangan jalan dan banyak perumahan penduduk di sana. Beda dengan tahun itu. Nah, ketika mereka mulai turun dari daerah perbukitan itu, tiba-tiba di sebuah daerah atau jalan yang jarang atau bahkan sepi ya dari penduduk, disitulah mulai ada keanehan atau ya semacam kendala begitu. Tur, jalannya lumayan gelap ya Tur ya, dan sepi lagi ya Tur ya. Ya namanya juga daerah perbukitan, Din, jangankan penerangan jalan, rumah penduduk aja jaraknya itu jarang-jarang banget, Din. Lumayan jauh begitu, jaraknya jauh-jauh, Din. Iya ya Tur ya, iya ya. Ya masuk akal juga Tur. Oh ya Tur, kebayang nggak nih kalau seandainya, ini sekali lagi seandainya ya Tur ya, di daerah seperti ini tuh motor kita bocor atau rantainya putus kayak gitu. Yang mau nolongin kita tuh siapa ya Tur ya? Ah ya mendingan motornya ditinggal terus kitanya lari, Din, kata si Guntur. Ah parah kamu Tur, parah kamu. Ini aja cicilan belum lunas malah mau ditinggal lari. Ya habis kamunya itu ada-ada aja sih. Ya itu kan seandainya Tur, itu seandainya. Ya iya juga ya Din ya. Entah obrolan itu sebuah firasat atau merupakan sebuah kebetulan, baru saja mereka diam. Tiba-tiba motor yang mereka pakai itu seperti oleng atau semacam ya dut-dutan begitulah. Waduh, 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 Tur, perasaan tadi siang tuh waktu kita berangkat gak ada jalanan yang rusak ya Tur ya. Kenapa ini malah jadi kayak gini jalannya? Kamu ngerasain gak Tur? Kamu ngerasain gak? Wah iya Din, aneh juga ya Din ya. Semakin lama, semakin susah dikendalikan motor mereka itu, dan akhirnya karena penasaran, meskipun agak takut juga berhenti di jalan yang benar-benar sepi itu, mereka pun terpaksa berhenti sambil mengamati jalan yang mereka lalui saat itu. Loh Tur, jalannya tuh nggak ada yang rusak Tur, jalannya tuh biasa-biasa aja, sama seperti tadi waktu siang. Wah iya ya Din ya. Ya udahlah Din, kita langsung cabut aja lah, kata si Guntur itu. Karena sudah ada perasaan takut sedari tadi, mereka pun langsung cabut, dan kali ini agak kenceng naik motornya dibandingkan tadi ya. Semakin kenceng, tiba-tiba itu ada suara tak 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 di bagian bawah motor mereka. Ini apa lagi ya Tur ya? Ini apa lagi? Tur, kamu denger nggak suara itu? Iya denger Din, iya denger. Semakin lama semakin oleng dan susah untuk dikendalikan motor yang ditumpangi mereka berdua. Sampai akhirnya, karena semakin berat, mereka pun akhirnya kembali berhenti. Dan setelah memeriksa sumber suara itu tadi, ternyata benar apa yang mereka bicarakan tadi. Jadi tanpa mereka sadari, ban motor itu bocor dan kondisinya itu udah sama sekali nggak ada angin dan sedikit agak penyok-penyok gimana gitu ya banyak, karena udah digeladak istilahnya, nggak ada angin, terus masih dikendarai juga ya karena mungkin udah lama bocor, tapi tetap mereka naiki dan posisinya itu jalan. Waduh Tur, harusnya tadi tuh nggak usah ngomong-ngomong ban bocor gitu ya Tur ya. Lah kan kamu sendiri Tin yang ngandai-ngandai begitu.
kata si Guntur ya, Din, kata orang itu ucapan merupakan doa, Din, jadi ya kayak gini lah. Akhirnya mau nggak mau mereka pun menuntun motor itu sambil ya nyari-nyari tukang tambal ban begitu ya. Siapa tahu di daerah itu ada bengkel atau apa. Meskipun sebenarnya juga kemungkinannya juga agak tipis mereka itu ketemu bengkel tambal ban di daerah seperti itu. Maka mau nggak mau dituntunlah motor itu atau didoronglah motor itu, meskipun agak berat juga dan jalannya juga masih naik turun seperti itu ya. Sampai akhirnya, Tur, kamu ngeliat nggak di depan sana? Kayaknya itu kelihatan ada penerangan, Tur. Mudah-mudahan itu rumah penduduk dan kita juga bisa nanya di situ kira-kira ada bengkel di sebelah mana. Iya, Din, iya bener, aku juga ngeliat, tapi itu kayaknya bukan rumah, Din. Itu kayaknya kayak bengkel itu, Din. Itu ada tulisan tambal ban tuh. Di situ mereka berdua pun agak lega setelah ngelihat ada tulisan tambal ban. Ya biasanya itu kan ada ban yang digantung terus ada tulisannya kayak gitu ya, tambal ban seperti itu. Berhentilah mereka berdua di situ di sebuah bengkel tambal ban. Ternyata benar itu adalah bengkel tambal ban, tapi anehnya di situ tuh nggak ada orang. Sementara kondisi pintu bengkelnya itu terbuka dengan pencahayaan ya redup-redup begitulah. Permisi Pak, Assalamualaikum. Nggak ada orang yang keluar sama sekali saat itu sampai akhirnya mereka itu dikejutkan oleh suara orang yang tiba-tiba itu ada di samping mereka. "Ya Mas, ada apa?" "Innalillahi, ini orang dari mana ya kok tiba-tiba itu muncul begitu aja?" "Ini Pak, mohon maaf saya itu mau nambal ban motor ini Pak." Nggak ada jawaban apapun yang keluar dari orang itu. Jadi orang itu tuh seorang bapak-bapak yang sudah tua dan mengenakan celana warna hitam setinggi ya di atas mata kaki seperti itu ya, semacam celana yang sering dipakai oleh petani saat nyangkul di sawah, begitulah gambarnya seperti itu. Dan dia itu nggak mengenakan baju, dia itu telanjang dada lah. Si Samsudin dan Guntur pun akhirnya duduk di sebuah kursi. Sebuah kursi dari bambu yang ada di samping bengkel itu. Duduklah si Samsudin dan Guntur di sana dan bapak-bapak itu, bapak-bapak tua itu, mulai menyiapkan peralatannya untuk menambal ban motor itu. Dan waktu itu tuh sudah sekitar jam 8 malam dan mulailah orang tua itu, orang bengkel tadi itu membuka ban luar motor itu. Tur, kamu ngerasa nggak orang itu tuh kayak aneh gitu ya?" "Enggak sih Din, biasa aja." "Emang aneh gimana Din?" "Ya aneh lah, dari tadi tuh sama sekali nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya." "Ya mungkin karena maaf ya Din ya, ini maaf bisu kali Din." "Hus, sembarangan kamu Tur." "Ya itu kan barangkali Din." "Iya juga ya Tur ya, iya juga." Setelah orang tua itu berhasil membuka ban luar motor itu, sementara si Guntur dan Samsudin itu sedang ngobrol. Kemudian tiba-tiba orang tua itu pun masuk ke dalam bengkel itu yang hanya tertutup oleh gorden warna coklat yang ya udah lusuh seperti itulah. Samsudin dan Guntur pun terus ngobrol dengan asiknya ya, karena mereka itu sudah nggak ngerasa takut lagi karena udah ada orang tua itu tadi ya. Ya buat lega-lega lah, udah ada orang lain selain mereka berdua. Meskipun juga agak sedikit aneh juga mereka ngelihat orang tua itu. Cukup lama juga orang tua itu masuk ke dalam ruangan dalam bengkel itu tadi. "Ini kok orang lama banget di dalam, lagi ngapain ya?" kata si Samsudin dalam hati. Karena sudah cukup lama juga, hampir ya seperempat jaman lah. Akhirnya si Samsudin pun mencoba ngelongok atau menengok begitu ya ke gorden itu tadi sambil manggil-manggil. "Permisi Pak, permisi Pak, permisi Pak." Nggak ada jawaban sama sekali sampai akhirnya mereka itu dikejutkan dengan munculnya bapak-bapak tua dari samping bengkel itu.
Tapi anehnya, orang tua yang baru datang itu, rupa dan fisiknya itu sama persis dengan orang tua yang tadi masuk ke dalam itu. Di situ Samsudin dan Guntur pun bingung. Tur, kamu ngerasain keanehan nggak ya? Itu kan orang yang tadi masuk ke dalam ya Tur ya. Kenapa tahu-tahu ada di luar dan tiba-tiba itu muncul dari samping bengkel? Iya ya Din ya, iya. Aku juga ngerasain hal yang sama Din. Ada apa ya Mas? Mendengar pertanyaan dari orang tua itu, mereka berdua pun semakin bingung. Ini kenapa orang ini malah bertanya, ada apa ya Mas ya? Bukannya ini orang yang tadi masuk ya? Samsudin dan Guntur pun makin tambah bingung di situ. Akhirnya si Samsudin pun ngejawab, ini Pak, saya itu mau nambal ban tapi baru dibongkar tuh ban luarnya dan ban dalamnya baru dikeluarin kayak gitu. Tadi malah ditinggal pergi. Oh gitu ya Mas ya. Gimana sih orang itu nggak pernah beres kalau kerja, jawab si orang tua tadi. Mereka berdua pun makin tambah bingung lagi. Orang tua itu pun langsung menangani ban yang bocor itu dengan memasukkan ban dalamnya lagi dan langsung memompanya tanpa menambal dan memeriksa ban yang bocor tadi. Din, itu orang gimana sih ya Din ya? Masa ban belum ditambal kok udah dimasukin lagi, malah dipompa lagi. Iya ya Tur ya, iya ya. Aku juga bener-bener bingung Tur. Begitu orang tua itu memasukkan ban dalam dan menutupnya dengan ban luar serta memompanya, orang tua itu pun masuk ke dalam bengkel itu tadi persis sama seperti orang tua yang pertama tadi. Nah, saat itu mereka berdua pun mencoba menengok ke belakang bengkel itu dan ternyata itu nggak ada pintu belakang dan satu-satunya pintu ya yang ada di depan bengkel itu. Ini gimana ceritanya ya orang tua itu bisa keluar dari bengkel ini? Apa mereka itu kembar ya? Tanya si Samsudin ke Guntur. Ya mungkin Din orangnya itu kembar. Ya udahlah Din lah, nggak usah dipikirin, kata si Guntur seperti itu. Dan kejadian pertama pun terulang lagi. Bapak tua yang kedua itu pun masuk ke dalam bengkel dan lama nggak balik-balik keluar. Dan kali ini jauh lebih lama dari yang pertama ya. Bapak-bapak tua yang pertama tadi itu masuk ke dalam, ini jauh lebih lama. Hampir setengah jaman lah si Samsudin dan Guntur itu menunggu. Sampai akhirnya mereka berdua pun kembali ngelongok atau nengok ke dalam. Dan kali ini karena semakin penasaran, mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam bengkel sambil bilang, permisi Pak. Nggak ada jawaban sedikit pun. Semakin ke dalam, Guntur dan Samsudin masuk ke bengkel itu dan setelah semua bagian ruangan dicek sambil bilang ya itu tadi, permisi Pak. Ternyata di dalam bengkel itu sama sekali nggak ada siapa-siapa. Baik bapak tua yang pertama masuk maupun bapak tua yang kedua tadi. Benar-benar sepi di dalam sana sampai akhirnya Samsudin dan Guntur pun mulai ngerasa merinding karena di dalam mereka itu nggak menemukan siapa-siapa. Akhirnya mereka pun keluar lagi. Din, itu banyak gembos lagi Din. Ya gimana nggak gembos lagi Tur orang belum ditambal udah dimasukin lagi ya pasti gembos lagi lah. Loh, berarti tadi itu belum ditambal ya Din? Belum ditambal ya Din? Ya belum lah. Sementara hari itu semakin malam dan semakin malam, hampir jam 11-an malam waktu itu. Sementara suasana di situ pun benar-benar gelap dan sepi. Yang ada itu hanya suara binatang hutan kayak gitu ya. Mereka pun bingung harus berbuat apa dan sementara yang ada hanya rasa takut dan cemas karena memikirkan dua orang tua itu tadi yang tiba-tiba itu ngilang entah kemana. Tur, apa enaknya kita cabut aja ya Tur ya? Iya Din, iya, aku juga udah ngerasa nggak enak dari tadi. Din, waduh Din, kan motor kita masih gembos Din. Mana kita bawa banyak peralatan lagi. Iya juga ya Tur ya, iya juga ya. Waduh, ini enaknya gimana ya? Saat mereka sedang bingung, merasa buntu mau gimana lagi, tiba-tiba itu terdengar suara. Wah mas,
Mas berdua ini lagi ngapain ya di sini? Si Guntur dan Samsudin pun langsung nengok bareng-bareng dan betapa kagetnya mereka. Ternyata yang tanya itu adalah sosok orang tua yang wajahnya dan fisiknya itu sama dengan bapak tua yang pertama dan kedua yang masuk ke dalam bengkel itu tadi. Kali ini pun sama, mukanya sama, fisiknya sama, dan pakaiannya pun sama. Semuanya itu sama persis, yang membedakan itu hanya sikapnya saja. Yang ketiga ini memang lebih komunikatif gitu ya. Seperti ya layaknya orang biasa lah, nggak ada keanehan-keanehan kalau dibandingkan dengan bapak tua yang pertama dan yang kedua tadi. Gak lama pun Samsudin itu ngejawab pertanyaan bapak tua tersebut dan menceritakan semua yang terjadi antara mereka dan dua orang bapak-bapak tua sebelumnya itu. Memang mas, mereka itu sering kayak gitu, tapi ya nggak usah takut lah karena mereka itu nggak ganggu. Ya udah, ya udah, ya udah. Ini ban motornya saya tambal dulu ya mas ya. Saya itu tadi barusan pulang makan sebentar, ini baru kesini lagi. Tunggu sebentar ya mas ya, tunggu sebentar. Saya nambal dulu, kata orang tua yang ketiga itu tadi. Setelah itu, bapak tua itu pun langsung menambal ban motornya Samsudin, dan singkat cerita, motornya Samsudin pun kelar. Dan ketika Samsudin bertanya, "Berapa ya Pak ongkosnya?" "Udah, bawa saja Mas, saya tuh cuma menolong Mas berdua aja, gak apa-apa, bawa aja." "Waduh Pak, gak enak juga Pak, tapi ya kalau Bapak seperti itu ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak atas bantuannya." Samsudin dan Guntur pun akhirnya pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan ya itu tadi penuh teka-teki karena mereka itu masih penasaran dengan tiga sosok bapak tua yang mempunyai wajah yang sama persis. Bahkan gak cuma wajah, fisik serta dandanannya pun persis sama banget. Dan saking penasarannya, si Guntur yang saat itu posisinya membonceng Samsudin, setelah jalan itu berusaha untuk nengok ke belakang, ke arah bengkel itu. Dan Guntur di situ pun bukan main terkejutnya, karena bengkel yang tadi mereka singgahi untuk menambal ban motornya itu seketika itu sudah nggak ada lagi. Bener-bener nggak ada lagi. Yang tersisa itu hanyalah semak-semak dan sedikit bekas semacam pembuangan kulit dan tempurung kelapa. Din, bengkel itu kok nggak ada lagi ya Din ya? Bengkelnya hilang, kata si Guntur seperti itu. Nggak tahu lah, atur lah, bodo amat, yang penting motornya udah bener, jawab Samsudin sambil mempercepat laju motornya itu. Ya kurang lebih seperti itu kisahnya, sebuah kisah horor yang dialami Guntur yang saat itu tuh bekerja sebagai teknisi internet atau ISP ya, Internet Service Provider kecil-kecilan lah seperti itu, sekitar tahun 2007-an. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semuanya ya, paling tidak bisa menghibur teman-teman semua lah. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, silakan kirimkan cerita Anda melalui email ke gapuramisteri@gmail.com, dan sampai jumpa lagi di kisah yang berikutnya.